Di cuaca yang mendung ini, Otok Film akan merangkum film yang berjudul Black Adam, film terbaru yang baru rilis di bioskop. Jika kalian belum punya uang atau waktu untuk pergi ke bioskop, tenang aja, Otok Film selalu ada untuk kalian. Tanpa banyak basa-basi, mari kita babacot saja. Film ini diawali di daerah yang bernama Khandak sekitaran tahun 2600 sebelum Masehi, dan daerah tersebut dikuasai oleh seorang raja yang bernama Sabak. Dan konon Raja Sabak sangat terobsesi dengan kekuatan iblis di neraka. Untuk mendapatkan kekuatan itu, ia harus mengumpulkan batu Eternium yang akan dibuat sebagai mahkota, sehingga ia pun harus memperkerjakan dengan paksa orang-orang hanya untuk mencari batu Eternium tersebut. Salah satu dari mereka mendapatkan batu Eternium tersebut, namun bukannya diberikan hadiah, orang tersebut malah dibunuh. Ketika itu terdapat seorang anak yang melihat kejadian itu dan mencuri batu tersebut, tapi sayangnya kejadian itu membuatnya harus dihukum mati oleh Raja Sabak. Seketika akan dihukum mati, anak tersebut tiba-tiba menghilang, dan ternyata anak tersebut terpilih oleh para penyihir agung untuk menjadi seorang champion. Si raja pun sudah memiliki mahkotanya, namun sesaat si raja akan menggunakan mahkota itu, si raja malah mati terbunuh oleh seseorang yang masih misterius. Beribu-ribu tahun kemudian, atau tepatnya waktu sekarang, kini Khandak pun masih belum bebas, karena kini Khandak telah dikuasai oleh organisasi kejahatan yang bernama Enter Gang. Karena sangat ketatnya aturan yang diberlakukan oleh Enter Gang, untuk memasuki daerah tersebut pun harus melalui pemeriksaan yang ketat. Pada suatu malam, terdapat satu kelompok arkeolog yang hendak mencari mahkota Sabak yang dimana daerah itu berada di pegunungan Khandak. Orang-orang itu adalah Adriana Thomas sebagai ahli arkeolog, Karin sebagai saudara dari Adriana, dan dua rekan setimnya yaitu Ismail dan sebut saja si Junaid. Mereka pun masuk ke dalam gua yang terdapat di kaki pegunungan Khandak, sedangkan satu rekannya si Karim menunggu di mobil. Tapi secara tiba-tiba si Junaid terjatuh, dan itu adalah perbuatan dari Enter Gang. Sedangkan Adriana menemukan sebuah batu berbentuk makam di dalam gua tersebut dan bertuliskan, "Jangan kau sebutkan jika kau tak ingin dia bangun." Akhirnya Adriana pun menemukan mahkota itu. Namun pada saat bersamaan, Karim dan Ismail telah ditahan oleh Enter Gang, sehingga membuat Adriana tak punya pilihan lain untuk menyebutkan mantra tersebut. Dan kemudian ada sosok misterius terbangun di dalam makam itu. Seketika sosok itu pun menghabisi gerombolan Enter Gang sendirian. Setelah itu, Karim dan Adriana melarikan diri dengan membawa mahkota itu. Namun sayangnya, kelompok Enter Gang masih saja terus mengejar. Beruntungnya Adriana, seketika itu sosok yang diketahui sebagai Black Adam datang dan menghabisi kelompok Enter Gang itu, sampai di mana Black Adam menangkap sebuah roket. Namun roket tersebut terbuat dari bahan Eternium, sehingga itu membuat Black Adam pun terluka dan segera pergi dari sana.
Tak disangka-sangka ternyata Ismail masih hidup, dan dia pun diketahui bahwa Ismail adalah bagian dari Entergang yang berusaha mendapatkan mahkota tersebut. Di sisi lain, Amanda Waller menghubungi Hawkman untuk menangkap Black Adam bersama timnya, yaitu Justice of Society. Kelompok ini berisi dari Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, dan juga Atom Smasher. Mereka pun langsung berangkat menuju Khandak untuk mencari Adam. Adam pun terbangun setelah diselamatkan oleh Adriana. Dia pun mendapati dirinya di sebuah ruangan bersama seorang anak dari Adriana, dan kita panggil saja dengan nama Doclo. Adam merasa asing dengan sekitarnya, dan si Doclo pun memberitahukan jika Adam telah terkubur selama 5.000 tahun dan telah dibebaskan oleh ibunya. Karena Adam berasal dari 5.000 tahun yang lalu, sehingga Adam pun bertindak sesuka hatinya. Adriana dan anaknya pun menjelaskan bahwa Adam adalah superhero yang akan membantu warga Khandak agar terbebas dari kelompok Entergang. Namun Adam pun menolak untuk menjadi superhero. Si Doclo pun terus membujuk Adam untuk menjadi superhero karena Khandak sangat membutuhkannya. Ketika Adam keluar dari rumah Adriana, orang-orang pun kebingungan dengan melihat Adam karena Adam kini melayang, terbang menuju patung yang mirip dirinya. Si Doclo pun seketika mencuri radio milik salah satu kelompok Entergang. Sambil berlari, si Doclo pun berkata bahwa Khandak kini telah mempunyai seorang superhero. Si Doclo pun seketika itu ditangkap. Namun di saat bersamaan, Adriana pun datang. Namun tiba-tiba Adam pun kembali datang dan menghabisi kelompok Entergang dengan mudah. Di saat Adam akan menjatuhkan dua orang kelompok Entergang, seketika datang Hawkman untuk menyelamatkan dua orang tersebut dan mengatakan kepada Adam untuk menyerah saja karena beranggapan bahwa Adam adalah ancaman. Pertarungan antara Adam dan mereka pun tak terhindarkan lagi. Sempat terdesak, Adam pun harus kembali menerima serangan dari Cyclone dengan kekuatan anginnya untuk menyerang Adam. Di sisi lain, Dr. Fate yang telah mengetahui jika Adriana memiliki mahkota tersebut, namun ia beranggapan harus menangkap Adam terlebih dahulu karena kekuatan Adam begitu besar sehingga membuat Justice of Society pun mundur. Setelah mereka dikalahkan, orang-orang di Khandak pun merasa bahwa Adam telah menyelamatkan mereka dan menganggap Adam adalah seorang pahlawan. Namun Adam malah lari ke reruntuhan istana. Di sisi lain, Dr. Fate pun menemui Adriana dan meminta Adriana untuk menyerahkan mahkota tersebut dengan maksud untuk mengamankannya. Namun ternyata mahkota itu telah dibawa oleh si Doclo. Adriana pun berpendapat bahwa mereka sebaiknya berunding bersama Adam. Di sini kita akan melihat adegan di mana dulu Adam menghabisi sang Raja Sabak dengan tak terkendali. Melihat itu, para penyihir agung merasa murka karena Adam bertindak semena-mena. Dan para penyihir agung pun menghukum Adam dengan menguburkannya di dalam makam yang kemudian Adriana pun membebaskannya. Ketika berada di rumah, si Doclo kaget mendapati Ismail berada di rumahnya yang sebelumnya telah dikabarkan telah mati. Tanpa basa-basi, Ismail pun meminta mahkota Sabak tersebut. Tanpa pikir panjang, Karim pun menahan Ismail dan menyuruh si Doclo untuk pergi.
Di tempat lain, Justice of Society berunding bersama Adam, namun terjadi kesalahpahaman antara mereka. Di lain kesempatan, ternyata si Doclo pun menelpon ibunya, yaitu Adriana, dan mengatakan bahwa Intergang sedang mengejarnya. Adriana pun meminta tolong kepada Adam untuk menyelamatkan si Doclo. Tak lama kemudian, si Doclo pun tertangkap oleh Intergang. Adam pun segera mengejar mereka. Ternyata Justice of Society pun turut membantu Adam. Satu persatu kelompok Intergang pun dibantai Adam. Namun Adam tetap tak menemukan si Doclo. Tak terasa, Adam pun telah mengejar kelompok itu sampai ke Thailand. Pada saat itu, Dr. Fate pun memberitahukan bahwa Adam harus menginterogasi salah satu dari kelompok tersebut. Namun, Adam mengatakan bahwa dia telah membunuh mereka semua. Setelah Cyclone dan Dr. Fate menyelamatkan Karim, Dr. Fate pun membaca pikiran Adriana dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Tak lama setelah itu, Hawkman datang membawa tahanan. Adam pun menginterogasinya dengan caranya sendiri dengan membawanya ke atas langit dan menanyainya. Akhirnya, mereka mengetahui jika si Doclo dibawa ke daerah sebuah gurun. Di sela-sela kejadian itu, Hawkman sempat kesal kepada Adam karena Adam hanya bertindak sesuka hatinya saja. Perkelahian pun antara Adam dan Hawkman pun tak terhindarkan lagi. Tak sengaja di sela-sela perkelahian mereka, Adam memukul sebuah lemari dan ternyata si Doclo sebelumnya telah menyembunyikan mahkota itu di dalam lemari tersebut. Setelah dilihat dengan seksama bahwa mahkota itu terdapat sebuah tulisan yang berisi, "Matilah untuk hidup." Mereka pun tidak tahu apa artinya. Adriana pun kembali mendesak mereka agar mereka cepat-cepat untuk menyelamatkan anaknya kembali. Jika mereka ingin mahkota tersebut, Adam pun bergegas mendatangi markas dari Intergang itu dan mendapati Ismail sedang menyandra si Doclo dan mengatakan jika mereka ingin si Doclo selamat, maka mereka harus menyerahkan mahkota tersebut. Namun tiba-tiba Adam pun berhasil menyelamatkan si Doclo dan sekaligus membunuh Ismail. Setelah itu, Hawkman pun mendatangi Adam, namun Adam mengatakan yang sebenarnya bahwa yang seharusnya mendapatkan kekuatan itu adalah anaknya. Namun, anaknya lebih memilih untuk menyelamatkan ayahnya, yaitu Adam yang sedang sekarat. Dia pun memberikan kekuatan itu kepada Adam. Namun pada saat itu anaknya pun tewas karena dipanah oleh pasukan Raja Sabak. Adam pun emosi dan marah. Dengan sangat membabi buta, Adam pun membunuh Raja Sabak. Seketika Adam pun sadar bahwa dia hanyalah sebuah ancaman bagi umat manusia. Dan Adam pun mengucapkan mantra Sajam. Kekuatannya pun menghilang. Adam pun dibawa ke fasilitas militer bawah air dan menyimpan tubuh Adam ke sebuah tangki yang berisikan air agar Adam tidak bisa mengucapkan mantra Sajam kembali. Dalam perjalanan pulang kembali ke Khandak, Dr. Fate merasa ada yang janggal dan dalam penglihatannya bahwa Hawkman akan mati di pertempuran nanti. Adriana dan Cyclone pun mempunyai perasaan yang sama. Karena perasaan itu, mereka pun mencoba untuk mengartikan kalimat yang tertera dalam mahkota tersebut. Kini mereka pun paham akan arti dari kata tersebut, yaitu
mati adalah jalan kehidupan, dan berarti orang yang dibunuh Adam yaitu Ismail dapat hidup kembali berkat kekuatan dari iblis dan hidup kembali menjadi Sabak. Seketika Sabak pun menghabisi Justice of Society. Mereka pun dengan sekejap tumbang oleh kekuatan Sabak tersebut. Sabak pun masuk ke dalam reruntuhan istana tersebut dan berniat untuk menduduki singgasana istana itu. Namun seketika Dr. Fate mencegahnya dengan menggunakan kekuatan bayangannya. Sambil terus bertarung melawan Sabak dengan kekuatan telepatinya, Dr. Fate mencoba untuk membangunkan kembali Adam. Adam pun terbangun. Namun di sisi lain, Dr. Fate berhasil dikalahkan oleh Sabak. Dr. Fate pun tewas, sehingga membuat Sabak dengan leluasa duduk di atas singgasananya. Seketika itu pun, Sabak mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi, sehingga Sabak mampu untuk memanggil prajurit dari neraka untuk menyerang Khandak. Pertempuran pun kembali terjadi antara Adam dan Sabak. Adam pun sempat terpojok, namun tiba-tiba Hawkman yang telah memakai helm Dr. Fate datang menolong dengan kekuatan bayangan dari helm tersebut. Hawkman berhasil menahan Sabak, sehingga dengan leluasa Adam pun menyerang dan membelah kepala Sabak dengan kekuatannya. Dan akhirnya Sabak pun kalah, warga Sabak pun kini terbebas. Setelah itu, Adam pun mencoba untuk duduk di atas singgasana tersebut. Namun, Adam tak menyukainya, sehingga membuat Adam menghancurkan singgasana tersebut. Dan Adam memilih untuk menjadi superhero saja. Di akhir film, memperlihatkan bahwa Adam dihubungi oleh Amanda Waller dan didatangi oleh Superman yang mengajaknya talking. Film pun tamat. Akhir film yang sangat menggetarkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bahwa kita hanya melihat untuk menjadi superhero tak hanya bisa dengan memiliki kekuatan super saja, tapi harus diiringi dengan hati yang tulus dan hati yang baik. Otok berpesan, jadilah orang yang baik dimanapun kalian berada, karena sebenar-benarnya kekuatan adalah kebaikan itu sendiri. Kami segenap kru Otok Film yang krunya cuman si Otok aja undur diri. Adios, see you next film. Dengarlah lagu gembira, kita berjoget bersama.